Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Di Pulau Bali, ada satu gunung yang tidak hanya disucikan, tapi juga ditakuti. Mereka bilang, siapapun yang berani melanggar larangan di Gunung Agung tidak akan pernah kembali sama. Di kaki Gunung Agung yang menjulang megah di Pulau Bali, tersembunyi sebuah desa kecil yang tampak damai dari kejauhan. Rumah-rumah beratap jerami berdiri rapi, dikelilingi sawah hijau yang berundak mengikuti lekuk alam. Dari pagi hingga senja, kehidupan berjalan seperti biasa, tenang, teratur, dan penuh rasa syukur. Namun ketenangan itu hanyalah yang terlihat di permukaan. Bagi penduduk desa, Gunung Agung bukan sekadar gunung. Ia adalah pusat keseimbangan dunia mereka. Tempat bersemayam para dewa, leluhur, dan kekuatan yang tak kasat mata. Setiap hembusan angin yang turun dari lerengnya dipercaya membawa pesan. Setiap gemuruh kecil dari perut bumi dianggap sebagai peringatan. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Kabut putih perlahan menyelimuti desa, merayap di antara pepohonan, menyusup ke sela-sela rumah warga. Udara terasa lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara ayam dan burung yang biasanya riuh, mendadak lenyap tanpa jejak. Beberapa orang tua keluar dari rumah mereka, menatap ke arah gunung dengan wajah gelisah. Ini bukan kabut biasa, bisik salah satu dari mereka. Di tengah suasana yang mulai terasa ganjil itu, seorang pemuda bernama Wira justru berdiri dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia berbeda dari yang lain. Di saat orang-orang memilih percaya dan tunduk, Wira justru mempertanyakan. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang larangan mendaki Gunung Agung tanpa izin. Tentang roh penjaga, tentang murka para dewa, dan tentang mereka yang hilang tanpa jejak. Tapi baginya, semua itu hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Kalau memang ada sesuatu di sana, kenapa tak pernah terlihat? Gumamnya pelan. Matanya terus tertuju pada puncak gunung yang tertutup kabut. Ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan suara, bukan bayangan, tapi dorongan yang sulit dijelaskan. Seolah gunung itu menyadari keberadaannya. Di sisi lain desa, seorang pendeta tua tengah mempersiapkan sesajen di pura kecil. Tangannya gemetar saat menata bunga dan dupa. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Getaran halus dari tanah, perubahan angin, dan kabut yang terlalu pekat. Ia menutup matanya, berdoa dengan suara lirih. Semoga tidak ada yang melanggar kali ini. Namun firasatnya berkata lain. Kembali ke Wira, langkahnya perlahan mendekati batas desa, tempat di mana tanah mulai menanjak menuju lereng Gunung Agung. Setiap langkah terasa ringan, seolah ada yang membimbingnya. Di belakangnya, desa tetap diam dalam balutan kabut. Di depannya, gunung itu menunggu. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, bukan hanya Wira yang mengamati Gunung Agung. Gunung Agung juga mulai mengamatinya. Kabut masih menggantung tebal di kaki Gunung Agung pagi itu. Desa yang biasanya hidup dengan suara aktivitas kini terasa lebih sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Wira berdiri di batas desa, tepat di mana jalan setapak mulai berubah menjadi jalur tanah yang menanjak. Disinilah, menurut para tetua, wilayah manusia berakhir, dan wilayah para dewa dimulai. Ia menghela napas panjang. Di belakangnya adalah rumah, keluarga, dan semua cerita yang selama ini membatasi langkahnya. Di depannya, hanya ada rasa penasaran yang terus membesar. Sejak kecil, Wira sering mendengar kisah yang sama berulang kali. Tentang orang-orang yang nekat mendaki tanpa izin, lalu menghilang tanpa jejak. Tentang suara-suara aneh yang muncul saat malam tiba. Tentang bayangan yang mengikuti setiap langkah mereka yang berani melanggar. Namun satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, tak pernah ada bukti.
Kalau memang berbahaya, kenapa tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi? Bisiknya pelan. Langkahnya maju satu tapak. Tanah di bawah kakinya terasa lebih dingin. Angin yang berhembus dari arah puncak membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenalnya, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul. Namun hanya sesaat. Bayangan ejekan teman-temannya terlintas di kepalanya, tentang keberanian yang hanya sebatas kata-kata. Tentang dirinya yang selalu dianggap berbeda, tapi tak pernah benar-benar membuktikan apapun. Wira mengepalkan tangan. Aku akan membuktikannya. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia melangkah masuk ke jalur pendakian. Semakin jauh ia berjalan, suasana berubah perlahan. Pepohonan menjadi lebih rapat, cahaya matahari sulit menembus sela-sela daun. Suara langkahnya sendiri terdengar terlalu keras di tengah kesunyian yang aneh. Tak ada burung, tak ada serangga, hanya diam. Beberapa saat kemudian, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah tugu batu kecil berdiri di sisi jalan, dihiasi kain putih yang mulai lusuh. Di depannya, terdapat sisa-sisa sesajen yang sudah mengering, bunga layu, dupa yang padam, dan bekas abu yang terbawa angin. Wira menatapnya lama. Ia tahu apa artinya. Ini adalah batas terakhir, peringatan bagi siapapun yang mencoba melangkah lebih jauh. Sebuah tanda bahwa mulai dari sini, tidak ada perlindungan. Cuma batu dan bunga, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia melangkah melewati tugu itu, angin tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun yang tadi bergoyang kini diam membeku. Udara terasa berat, seolah sesuatu menekan dari segala arah. Dan dalam keheningan itu, Wira mendengar sesuatu. Langkah. Pelan. Mengikutinya dari belakang. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya jalur yang baru saja ia lewati, kini tertutup kabut yang entah sejak kapan mulai turun lebih pekat. Napasnya mulai tidak teratur. Cuma perasaan, bisiknya, meski suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ia berbalik dan melanjutkan langkah. Namun kali ini, lebih cepat. Dan di setiap langkahnya, perasaan itu semakin jelas. Ia tidak sendiri. Sesuatu telah menyadari kehadirannya. Dan sesuatu itu mulai mengikuti. Semakin jauh Wira melangkah menembus lereng Gunung Agung, kabut semakin menebal, menelan segala bentuk dan arah. Jalan setapak yang tadi masih terlihat jelas kini mulai samar, seolah sengaja disembunyikan. Udara terasa lebih dingin. Bukan sekadar dingin pegunungan, tapi dingin yang merayap hingga ke tulang. Langkah Wira melambat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua yang ia rasakan hanyalah akibat kelelahan dan pikirannya sendiri. Namun semakin ia mencoba berpikir logis, semakin kuat perasaan aneh itu muncul. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara dedaunan, tak ada desir angin. Bahkan napasnya sendiri terdengar seperti gema di ruang kosong. Lalu, Wira, langkahnya terhenti seketika. Suara itu, pelan, hampir seperti bisikan. Tapi jelas, sangat jelas, ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang kini tampak bergerak perlahan, seolah hidup. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Siapa? Serunya, berusaha terdengar berani. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang kini terasa lebih menekan. Wira menelan ludah, lalu mencoba melanjutkan langkah. Namun baru beberapa langkah. Wira? Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dan, bukan hanya satu suara. Ia membeku. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Matanya menatap lurus ke depan, tapi dari sudut penglihatannya, ia mulai melihat bayangan. Tipis, hitam, bergerak di antara kabut. Perlahan, mengelilinginya. Napasnya mulai tersengal. Ini tidak nyata, ini tidak nyata, gumamnya berulang kali. Namun suara itu kembali terdengar. Banyak suara. Berbisik bersamaan, tumpang tindih, memanggil namanya dengan nada yang tak bisa ia pahami, antara marah, sedih, dan dingin. Kabut di sekelilingnya berputar pelan, membentuk lingkaran. Dan dari dalamnya, muncul sosok-sosok samar. Tak berbentuk jelas,
Tapi cukup untuk membuat siapapun tahu, itu bukan manusia. Wira mundur satu langkah. Tanah di bawah kakinya terasa lembek, seolah ia tidak lagi berpijak di jalur yang sama. Pergi, bisik salah satu suara. Pergi, yang lain menyusul. Namun ada satu suara yang berbeda. Lebih dalam, lebih berat. Terlambat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Kabut terbelah sesaat, dan di kejauhan, Wira melihat sesuatu. Sebuah siluet besar, berdiri diam di antara pepohonan. Tinggi, tak bergerak. Mengawasinya. Mata Wira membelalak. Dalam satu detik yang terasa begitu lama, ia sadar. Itu bukan bayangan biasa. Itu sedang melihatnya. Kabut kembali menutup pandangannya. Seketika semuanya kembali sunyi. Tak ada suara. Tak ada bisikan. Seolah apa yang baru saja terjadi, tidak pernah ada. Wira berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke gunung ini, rasa takut benar-benar menguasainya. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Perasaan bahwa apapun yang ia lihat tadi, bukan sekadar ingin menakutinya, tapi sedang menunggunya, dan perlahan menariknya lebih dalam. Langkah Wira kini tak lagi mantap. Sejak bisikan itu menghilang, suasana justru terasa lebih menekan. Bukan karena ada sesuatu yang terdengar, tapi karena semuanya menjadi terlalu hening. Ia berjalan tanpa benar-benar tahu arah. Jalur yang tadi ia ikuti seolah lenyap ditelan kabut di lereng Gunung Agung. Pepohonan di sekelilingnya tampak sama, tinggi, gelap, dan diam, seakan mengawasinya tanpa bergerak. Napasnya mulai berat. Namun di tengah kebingungan itu, sesuatu muncul di hadapannya. Siluet bangunan. Samar, tertutup kabut. Wira menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Perlahan, ia mendekat. Semakin dekat, bentuk itu semakin jelas. Sebuah pura tua, terbuat dari batu hitam yang dipenuhi lumut. Gerbangnya menjulang, terbelah di tengah seperti mulut raksasa yang menganga. Ukiran-ukiran kuno menghiasi setiap sisinya, namun sebagian telah terkikis waktu. Tempat itu terasa hidup, bukan dalam arti biasa, melainkan seperti sesuatu yang sedang menunggu. Kenapa ada pura di sini? Gumam Wira lirih. Ia yakin, tak pernah ada yang menyebutkan keberadaan pura ini sebelumnya. Bahkan para tetua desa pun tak pernah menceritakannya. Namun anehnya, tempat itu terasa begitu kuat menariknya. Seolah ia memang harus datang ke sana. Angin dingin berhembus pelan saat Wira berdiri tepat di depan gerbang. Kabut bergerak mengitari pura, seperti tirai yang membuka dan menutup perlahan. Di tanah, ia melihat sisa-sisa sesajen. Masih segar. Bunga belum layu. Dupa masih mengeluarkan asap tipis. Jantungnya berdegup kencang. Berarti, ada orang di sini. Ia menoleh ke sekeliling. Kosong. Tak ada siapapun. Namun perasaan diawasi kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Gerbang pura berdiri tepat di hadapannya. Gelap di dalam. Tanpa suara. Tanpa kehidupan. Tapi entah kenapa, Wira tahu. Begitu ia melangkah masuk, tidak akan ada jalan kembali. Ia ragu. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai perjalanan ini, kakinya terasa berat untuk maju. Namun rasa penasaran masih lebih besar daripada rasa takut. Perlahan, ia melangkah. Satu langkah, melewati ambang gerbang. Dan saat itu juga, angin berhenti. Suara menghilang. Cahaya meredup. Wira membeku. Dunia di sekitarnya berubah. Langit yang tadi tertutup kabut kini menjadi gelap, bukan seperti malam, tapi seperti ruang tanpa batas. Udara terasa berbeda, lebih berat, lebih pekat, seolah sulit untuk bernapas. Ia menoleh ke belakang. Gerbang itu hilang. Tak ada jalan keluar. Tak ada jejak. Yang ada hanya pura itu, dan kegelapan yang mengelilinginya. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng. Pelan. Bergema. Sekali, dua kali, tiga kali. Setiap dentang terasa menghantam dadanya. Dan di antara gema itu, muncul langkah. Bukan langkahnya. Dari dalam pura, Wira menatap ke arah sumber suara. Dari kegelapan,
sesuatu mulai bergerak. Siluet tinggi perlahan terbentuk. Tak jelas, namun cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Sosok itu berhenti di batas cahaya redup. Diam, menghadap langsung ke arahnya. Dan tanpa menggerakkan tubuhnya, kepala sosok itu perlahan terangkat. Seolah baru saja menyadari kehadiran manusia di wilayahnya. Napas Wira tercekat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin lari, namun kakinya tak bisa bergerak. Karena dalam sekejap itu, ia sadar. Ia tidak sedang berdiri di pura biasa. Ia telah melangkah ke gerbang dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Dan sekarang, ia tidak sendirian. Di desa yang terletak di kaki Gunung Agung, suasana berubah drastis sejak Wira menghilang di balik kabut. Pagi yang biasanya tenang kini terasa ganjil. Langit mendung tanpa hujan. Angin berhembus tak menentu, kadang tiba-tiba berhenti, lalu datang kembali dengan hembusan dingin yang menusuk kulit. Para warga mulai gelisah. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah kini memilih diam di dalam. Hewan ternak menjadi liar, gelisah tanpa sebab. Bahkan burung-burung yang biasa memenuhi langit desa menghilang seolah menjauh dari sesuatu yang tak terlihat. Di tengah kegelisahan itu, seorang pendeta tua berdiri di pura desa, memandang ke arah puncak gunung dengan wajah tegang. Tangannya memegang dupa yang terus berasap, namun api kecil di ujungnya berkedip tak stabil. Ia bisa merasakannya. Sesuatu telah terusik. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. Sangat halus, tapi cukup untuk membuatnya menutup mata dan berdoa lebih cepat dari biasanya. Ini bukan pertanda baik, gumamnya lirih. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar. Pelan, dalam, seperti suara raksasa yang menggeram dari dalam perut bumi. Warga desa saling berpandangan. Beberapa mulai berlari keluar rumah, menatap ke arah gunung dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Asap, lihat itu, teriak seseorang. Dari kejauhan, di lereng atas Gunung Agung, terlihat asap tipis mulai membumbung ke langit. Warnanya kelabu, perlahan menebal, seakan membawa pesan buruk bagi siapapun yang melihatnya. Pendeta tua itu mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan sekadar aktivitas gunung. Ini adalah peringatan. Siapa yang naik ke sana? Tanyanya keras, suaranya menggema di tengah kerumunan. Tak ada yang menjawab. Namun perlahan, satu persatu wajah mulai menunduk. Nama itu muncul di benak mereka semua, Wira. Di saat yang sama, angin tiba-tiba berhembus kencang. Lebih kencang dari sebelumnya. Debu beterbangan, dedaunan berguguran, dan suara gemuruh semakin jelas terdengar. Langit yang tadinya kelabu kini mulai menghitam. Seolah sesuatu yang besar sedang bangkit, kembali ke atas gunung. Di dalam pura yang gelap, Wira masih berdiri membeku di hadapan sosok misterius itu. Udara terasa semakin berat, seolah setiap tarikan napas menjadi lebih sulit. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya menekan, menguasai, dan perlahan, dari tubuhnya yang diselimuti bayangan, cahaya redup mulai muncul. Bukan cahaya yang menenangkan, melainkan cahaya yang dingin dan mengancam. Tanah di bawah kaki Wira mulai bergetar. Debu halus jatuh dari dinding batu pura. Suara gemuruh yang sama kini terdengar jelas di telinganya. Lebih dekat, lebih nyata. Sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya dalam, bergema, seolah berasal dari segala arah sekaligus. Manusia. Wira tak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, lututnya hampir tak sanggup menopang berat badannya sendiri. Kau melangkah tanpa izin. Setiap kata terasa menghantam dadanya. Dan kini, kau membangunkan apa yang seharusnya tetap tertidur. Tiba-tiba, cahaya dari sosok itu membesar. Angin berputar di dalam pura. Kabut masuk dari segala arah, mengelilingi mereka. Dan di luar sana, Gunung Agung bergemuruh lebih keras dari sebelumnya. Seolah menjawab, seolah terbangun. Wira menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar. Gemuruh, bisikan, dan sesuatu yang lebih dalam. Amarah. Dan dalam momen itu, ia akhirnya mengerti. Semua cerita yang ia anggap mitos. Semua larangan yang ia abaikan. Ternyata bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Namun kini,
Semuanya sudah terlambat. Getaran di dalam pura semakin kuat. Debu berjatuhan dari langit-langit batu, sementara udara terasa semakin berat, seolah menekan dada Wira hingga sulit bernapas. Di hadapannya, sosok itu kini tampak semakin jelas, tinggi, menjulang, diselimuti cahaya redup bercampur bayangan gelap yang terus bergerak seperti hidup. Wira ingin mundur, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Seolah sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Sosok itu melangkah maju. Satu langkah saja, namun cukup membuat seluruh ruang pura bergetar. Saat itulah Wira melihatnya dengan jelas. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya bersinar redup, tanpa emosi, namun penuh kuasa. Kulitnya seperti batu tua yang retak, dan dari sela-selanya keluar cahaya samar yang berdenyut pelan. Ia bukan makhluk biasa. Ia adalah penjaga. Penjaga dari Gunung Agung. Sudah lama, sejak manusia terakhir berani datang sejauh ini. Suaranya menggema, tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga di dalam kepala Wira. Wira mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Aku hanya ingin tahu. Kata-kata itu terdengar lemah. Bahkan ia sendiri tak yakin dengan alasannya. Cahaya di sekitar sosok itu berdenyut lebih kuat. Ingin tahu? Ulangnya pelan. Tiba-tiba, bayangan di sekitar mereka bergerak cepat, seperti dinding yang hidup. Wira tersentak saat bayangan itu berubah menjadi potongan-potongan gambar, kilasan masa lalu. Ia melihat orang-orang, pendaki, warga desa, berlari, berteriak, lalu menghilang di telan kegelapan. Semua terjadi dalam sekejap. Ini adalah mereka yang datang tanpa izin. Suara penjaga itu kini terdengar lebih dingin. Yang mengira gunung ini hanyalah tanah, dan bukan tempat suci. Wira gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia ingin menutup mata, tapi tak bisa. Bayangan itu terus bergerak, menunjukkan penderitaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gunung ini bukan milik manusia. Langkah penjaga itu semakin dekat. Setiap langkahnya diikuti getaran kuat yang membuat tanah retak halus. Ini adalah batas. Ini adalah penjaga keseimbangan. Dan kau? Sosok itu berhenti tepat di depan Wira. Cahaya dari tubuhnya menyinari wajah Wira yang pucat. Telah melanggarnya. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari luar. Lebih keras dari sebelumnya. Tanah berguncang hebat. Wira terjatuh berlutut. Di kejauhan, dari balik dinding pura yang kini mulai retak, terlihat cahaya merah menyala, seperti api yang bergerak. Lava, Gunung Agung, mulai bangkit. Wira menatap penjaga itu dengan mata penuh ketakutan. Aku minta maaf, katanya terbata. Untuk sesaat, semuanya hening. Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Wira. Diam. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan amarah yang mereda, melainkan keputusan yang sedang diambil. Penyesalan. Suaranya kini lebih pelan, namun terasa jauh lebih berat. Tidak menghapus kesalahan. Cahaya di tubuhnya tiba-tiba membesar. Angin berputar kencang di dalam pura. Kabut masuk dari segala arah, menelan ruang yang tersisa. Namun setiap kesalahan harus dibayar. Tanah bergetar semakin kuat. Suara gemuruh berubah menjadi raungan panjang yang menggetarkan jiwa. Wira menutup telinganya, berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan itu. Dan dalam pusaran cahaya dan bayangan itu, ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak hanya berhadapan dengan penjaga. Ia sedang diadili. Dan keputusan itu akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tapi seluruh desa di bawah kaki Gunung Agung. Raungan dari dalam Gunung Agung semakin mengerikan. Bukan lagi sekadar gemuruh, tapi seperti jeritan panjang yang mengguncang langit dan bumi sekaligus. Dinding pura retak semakin lebar, serpihan batu berjatuhan di sekitar Wira yang masih berlutut, tak berdaya. Di hadapannya, sosok penjaga berdiri tegak, tak tergoyahkan. Cahaya dari tubuhnya kini berdenyut lebih cepat, seolah mengikuti detak sesuatu yang jauh lebih besar,
sesuatu yang kini sedang bangkit dari dalam perut gunung. Wira menunduk, tubuhnya gemetar. "Ampuni aku," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah gemuruh yang semakin liar. Untuk sesaat, semuanya terasa berhenti. Penjaga itu menatapnya dalam diam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya. Seketika, semua suara menghilang. Sunyi, total. Seolah dunia berhenti berputar hanya untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. "Manusia," suara itu kembali terdengar, dalam dan menggema. "Setiap langkah memiliki konsekuensi." Wira mengangkat kepalanya perlahan, matanya penuh harap, namun juga ketakutan yang tak terbendung. "Aku akan melakukan apa saja," katanya cepat. "Apa saja untuk memperbaiki ini." Cahaya di sekitar penjaga berpendar lebih terang. Namun bukan kehangatan yang terasa, melainkan tekanan yang semakin kuat. "Kau tidak datang dengan niat menjaga," lanjut suara itu. "Kau datang dengan kesombongan." Kata-kata itu menghantam Wira lebih keras dari gemuruh gunung. Ia terdiam, tak mampu menyangkal. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Semua yang ia lakukan bukan karena keberanian, melainkan karena ingin membuktikan bahwa dirinya benar. Bahwa semua cerita itu salah. Dan kini, ia harus membayar harga dari keyakinannya sendiri. Tiba-tiba, tanah kembali bergetar. Lebih keras dari sebelumnya. Dari celah-celah retakan pura, cahaya merah menyala semakin jelas. Suara letupan kecil mulai terdengar, diikuti hembusan panas yang merambat masuk ke dalam ruangan. Gunung Agung tidak lagi sekadar bangun. Ia marah. Penjaga itu menurunkan tangannya perlahan. Dan dalam sekejap, suara kembali menghantam dunia. Ledakan. Keras. Menggetarkan. Wira terjatuh ke tanah saat getaran besar mengguncang seluruh tempat itu. Dari luar, suara letusan terdengar jelas. Lava mulai keluar, batu-batu besar berjatuhan, dan langit dipenuhi abu yang menggelapkan segalanya. Namun di tengah kekacauan itu, suara penjaga kembali terdengar. "Keseimbangan harus dikembalikan." Wira berusaha bangkit, matanya mencari arah, mencari harapan. "Bagaimana?" tanyanya putus asa. Penjaga itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan belas kasihan, bukan juga amarah, melainkan kepastian. "Kau telah membuka pintu. Dan hanya dengan pengorbanan, pintu itu bisa ditutup." Jantung Wira seakan berhenti. Ia memahami maksudnya. Tanpa perlu dijelaskan. Tubuhnya menegang. Napasnya tercekat. Di luar sana, letusan semakin besar. Langit mungkin sudah gelap oleh abu. Desa mungkin sudah mulai merasakan dampaknya. Semua karena dirinya. Perlahan, Wira menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak membantah. Tidak melawan. Tidak menyangkal. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Penjaga itu mengangkat tangannya sekali lagi. Cahaya terang memenuhi seluruh ruangan. Dan dalam cahaya itu, sebuah jalan terbuka. Jalan menuju inti gunung. Menuju sumber amarah itu sendiri. "Kembalikan apa yang telah kau ganggu." Suara itu kini terdengar lebih jauh, seolah datang dari dalam bumi. "Atau biarkan semuanya hancur." Wira mengangkat kepalanya. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Namun di balik itu, muncul sesuatu yang baru. Keputusan. Dengan langkah gemetar, ia berdiri, menatap jalan bercahaya itu. Dan tanpa menoleh ke belakang lagi, ia melangkah masuk, menuju takdir yang tak bisa dihindari. Langkah Wira membawa dirinya semakin dalam ke perut Gunung Agung. Jalan yang terbentang di hadapannya kini bukan lagi tanah atau batu biasa. Dinding di sekelilingnya berdenyut pelan, memancarkan cahaya merah menyala seperti jantung raksasa yang hidup. Suhu udara meningkat drastis, membuat setiap tarikan napas terasa panas dan menyakitkan. Namun Wira terus berjalan. Tak ada lagi keraguan di matanya. Hanya satu tujuan, mengakhiri semuanya. Di luar sana, dunia mulai runtuh. Di desa, tanah berguncang hebat. Rumah-rumah retak, beberapa roboh seketika. Warga berlarian dalam kepanikan, membawa anak-anak mereka,
mencoba menjauh dari kaki gunung. Langit berubah menjadi gelap pekat. Bukan karena malam, tapi karena abu yang memenuhi udara. Kilatan api terlihat dari puncak Gunung Agung, disusul suara ledakan yang mengguncang hingga ke dada. Lava mulai mengalir turun, membakar apapun yang dilewatinya. Lari! Semua lari, teriak seseorang di tengah kekacauan. Pendeta tua berdiri di tengah pura desa, matanya menatap lurus ke arah gunung. Wajahnya penuh kesedihan. Ia tahu, ini bukan sekadar bencana. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kembali ke dalam gunung. Wira akhirnya sampai di sebuah ruang besar. Di tengahnya, mengalir lautan lava yang bergolak. Api menyembur dari berbagai arah, dan suara gemuruhnya begitu keras hingga terasa seperti mengguncang jiwanya. Namun di atas lautan api itu, terlihat sesuatu. Sebuah cahaya. Berputar perlahan, seperti pusaran energi yang hidup. Cahaya itu memancarkan kekuatan yang luar biasa, indah, namun menakutkan. Wira melangkah mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menolaknya. Suara penjaga kembali terdengar, menggema dari segala arah. Itulah inti yang kau ganggu. Wira menatap cahaya itu. Ia bisa merasakannya, kemarahan, kekuatan, dan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Bagaimana cara menghentikannya? Teriaknya, suaranya hampir tenggelam oleh raungan api. Untuk sesaat, tidak ada jawaban. Lalu, seimbangkan dengan pengorbanan. Wira terdiam. Tatapannya perlahan berubah. Ia mengerti. Tidak ada cara lain. Cahaya itu bukan sesuatu yang bisa disentuh atau dimatikan. Ia adalah bagian dari keseimbangan. Dan yang telah mengganggunya, harus menggantikan posisi itu. Angin panas berputar di sekelilingnya. Api menyambar-nyambar, seolah memperingatkan. Namun Wira justru melangkah lebih dekat. Kenangan mulai muncul di benaknya. Wajah ibunya, tawa teman-temannya, desa yang damai di kaki gunung. Semua yang kini berada dalam bahaya, karena dirinya. Air matanya jatuh. Namun langkahnya tak berhenti. Aku yang memulainya, bisiknya pelan. Maka, aku yang harus mengakhirinya. Cahaya di depan matanya semakin terang. Seolah menyambut. Di luar sana, letusan semakin dahsyat. Aliran lava semakin cepat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Waktu hampir habis. Wira menarik napas dalam-dalam. Untuk terakhir kalinya. Lalu, ia berlari. Langsung menuju pusaran cahaya itu. Dan saat tubuhnya menyentuh energi tersebut, cahaya meledak. Terang. Menyilaukan. Suara gemuruh berhenti seketika. Dunia terdiam. Cahaya yang meledak di dalam perut Gunung Agung perlahan meredup. Yang tersisa hanyalah keheningan. Tak ada lagi gemuruh. Tak ada lagi raungan api. Hanya suara lirih, seperti napas panjang yang akhirnya dilepaskan setelah sekian lama tertahan. Di dalam pusaran cahaya itu, tubuh Wira tak lagi terasa. Ia tidak merasakan panas. Tidak merasakan sakit. Yang ada hanya hening. Dan dalam keheningan itu, ia melihat sesuatu. Bayangan desa, rumah-rumah kecil di kaki gunung, sawah yang hijau, anak-anak yang berlari di bawah langit cerah. Semua tampak damai, seperti sebelum semua ini terjadi. Wira tersenyum tipis. Air mata jatuh, namun kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Akhirnya, bisiknya pelan, meski tak ada lagi suara yang keluar dari tubuhnya. Di luar sana, letusan yang tadi mengguncang kini mulai mereda. Langit yang dipenuhi abu perlahan membuka, memperlihatkan cahaya matahari yang menembus tipis. Aliran lava yang tadinya liar mulai melambat, berhenti sedikit demi sedikit, seolah kehilangan amarahnya. Warga desa yang masih tersisa berhenti berlari. Mereka menoleh ke arah gunung, wajah mereka dipenuhi harap dan kebingungan. Berhenti, bisik seseorang. Pendeta tua yang sejak tadi berdoa perlahan membuka matanya. Ia merasakan perubahan itu. Getaran yang tadi mengganggu, kini menghilang. Udara yang tadinya berat, kini kembali ringan. Ia menatap ke arah puncak Gunung Agung, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Telah terjadi penebusan, ucapnya lirih. Satu persatu warga mulai menyadari. Bencana itu
Berhenti. Namun di balik keselamatan itu, ada sesuatu yang hilang. Nama itu kembali terlintas di benak mereka semua. Wira. Tak ada yang melihatnya turun. Tak ada yang mendengar suaranya lagi. Dan jauh di dalam gunung, di tempat di mana cahaya itu dulu bergolak, kini hanya ada ketenangan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, cahaya itu belum sepenuhnya hilang. Ia tetap ada, lebih stabil, lebih tenang. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada kehadiran baru. Sebuah jiwa yang kini menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri. Wira tidak mati. Ia berubah menjadi bagian dari Gunung Agung. Menjadi penjaga baru yang akan memastikan tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama. Di desa, hari mulai kembali normal. Namun tidak sepenuhnya sama. Warga kini hidup dengan kesadaran baru. Mereka kembali melakukan upacara, mempersembahkan sesajen dengan penuh hormat, dan menjaga setiap aturan yang diwariskan leluhur. Karena mereka tahu, apa yang terjadi bukan sekadar bencana, melainkan peringatan dan pengorbanan yang menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, di lereng gunung, kabut perlahan turun kembali. Tenang, diam. Namun bagi sebagian orang yang berani memperhatikan, kadang-kadang, di antara kabut itu, terlihat sosok samar, berdiri, mengawasi, menjaga, dan memastikan bahwa batas antara manusia dan yang tak kasat mata tidak pernah dilanggar lagi. Waktu berlalu. Hari-hari kembali berjalan di kaki Gunung Agung, namun tak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Desa yang dulu hanya mengenal kedamaian, kini juga menyimpan ingatan akan sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Rumah-rumah yang rusak telah diperbaiki. Sawah kembali menghijau. Suara anak-anak mulai terdengar lagi di antara jalan setapak. Namun di balik kehidupan yang perlahan pulih, ada satu hal yang tak pernah dilupakan. Nama Wira. Tak ada makam untuknya. Tak ada jasad yang kembali. Yang tersisa hanyalah cerita dan rasa hormat yang tumbuh di hati setiap orang. Para tetua desa kini lebih sering berkumpul di pura, memimpin upacara dengan lebih hikmat dari sebelumnya. Sesajen dipersembahkan setiap hari, doa-doa dilantunkan dengan penuh kesungguhan. Bukan karena takut semata, tapi karena mereka telah menyaksikan sendiri apa yang terjadi ketika keseimbangan dilanggar. Anak-anak yang dulu hanya mendengar cerita kini tumbuh dengan pemahaman baru. Mereka diajarkan sejak kecil tentang batas, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentang gunung yang bukan sekadar alam, melainkan sesuatu yang hidup. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk Pulau Bali, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Apakah benar ada penjaga di Gunung Agung?" Ibunya tersenyum tipis, lalu menatap ke arah gunung yang berdiri megah di kejauhan. "Ya," jawabnya pelan. "Dan dia pernah menjadi manusia, seperti kita." Anak itu terdiam, matanya membesar penuh rasa kagum, sekaligus takut. Angin sore berhembus pelan. Kabut mulai turun dari lereng gunung, menyelimuti sebagian puncaknya dengan selimut putih yang lembut. Dari kejauhan, Gunung Agung tampak tenang. Diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang pernah merasakan peristiwa itu, ketenangan itu bukanlah tanda ketiadaan, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang menjaga. Di antara kabut yang perlahan bergerak, bayangan samar kadang terlihat, hanya sekilas, hanya bagi mereka yang cukup peka. Sosok yang berdiri diam, mengawasi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang melangkah terlalu jauh, bahwa tidak ada lagi yang melupakan batas, dan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Legenda itu pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia, dan bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Sementara itu, Gunung Agung tetap berdiri megah, menjadi saksi, menjadi penjaga, dan menjadi pengingat abadi tentang seorang pemuda bernama Wira, yang kehilangan dirinya untuk menyelamatkan dunia.
Gunung akan selalu terlihat diam dari kejauhan. Tenang, megah, dan tak berubah. Namun di balik keheningan Gunung Agung, tersimpan kekuatan yang tak semua manusia mampu pahami. Kisah ini bukan sekadar legenda. Bukan hanya cerita tentang seorang pemuda yang hilang di balik kabut. Ini adalah pengingat bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ada tempat yang harus dihormati. Dan ada harga yang harus dibayar ketika kesombongan mengalahkan rasa hormat. Jika suatu hari kamu berdiri di kaki Gunung Agung dan melihat kabut perlahan turun menyelimuti puncaknya, ingatlah satu hal, itu bukan sekadar kabut. Mungkin itu adalah penjaga yang masih setia mengawasi, menunggu, dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah misteri dan legenda yang belum terungkap. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.